Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang membaca dan menyimak kisah ini selalu berada dalam keadaan sehat, tenang, dan dilindungi dimanapun berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah sejenak, menarik napas, dan membiarkan cerita ini menemani malam atau waktu istirahat Anda. Kisah yang akan disampaikan bukan sekadar cerita untuk menakut-nakuti, melainkan potongan kisah yang lahir dari bisik-bisik kampung, dari cerita yang diwariskan pelan-pelan di teras rumah, di warung kopi, atau selepas pengajian. Latar cerita ini berada di sebuah daerah pinggiran sawah di Tegal, tempat angin malam membawa bau tanah basah, dan suara jangkrik terdengar lebih jujur daripada percakapan manusia. Di tempat seperti itu, keimanan dan kepercayaan sering berjalan, beriringan dengan hal-hal yang tak kasat mata. Ada orang-orang yang hidup sederhana, ada pula yang dayam-dayam, memendam keinginan besar dalam hati. Cerita ini bermula dari keseharian yang tampak biasa, seorang guru ngaji yang disegani, keluarga yang terlihat rukun, dan sebuah warung lesehan yang perlahan menjadi tumpuan hidup. Belum ada teriakan, belum ada darah, dan belum ada makhluk yang menampakkan diri. Semua masih terasa hangat, akrab, dan seolah baik-baik saja. Namun, seperti malam Jumat Kliwon yang selalu datang tanpa suara, ada sesuatu yang sedang menunggu waktu untuk bergerak. Dan dari sinilah perjalanan cerita ini akan dimulai. Perlahan, gelap, dan tanpa peringatan, desa kecil itu terletak di pinggiran sawah yang membentang luas di wilayah Tegal. Setiap pagi, kabut tipis turun perlahan, menyelimuti pematang dan daun padi yang masih basah oleh embun. Suasana desa selalu terasa tenang, seolah waktu berjalan lebih pelan dibandingkan tempat lain. Di sanalah seorang guru ngaji tinggal dan menjalani hidupnya dengan sederhana. Namanya Pak Rojali. Warga memanggilnya Pak Guru dengan penuh hormat. Setiap sore, selepas asar, anak-anak desa akan berkumpul di serambi rumahnya. Dengan pelan dan sabar, Pak Rojali mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, membenarkan bacaan, dan sesekali menyelipkan nasihat agar mereka tumbuh menjadi anak yang baik. Ia bukan orang berada, tapi ilmunya membuatnya dihormati. Pak Rojali tinggal bersama istrinya, Bu Sari, dan seorang anak laki-laki mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kehidupan mereka sederhana. Rumah berdinding tembok setengah bata itu berdiri tepat di tepi sawah. Dari dapur, Bu Sari bisa melihat burung-burung beterbangan rendah saat petani mulai turun ke ladang. Anak mereka sering bermain di pematang, berlari, mengejar capung sampai matahari condong ke barat. Namun di balik ketenangan itu, Pak Rojali menyimpan kegelisahan kecil yang jarang ia ceritakan. Mengajar ngaji tidak pernah ia niatkan untuk mencari upah. Paling-paling warga memberi beras, telur, atau uang sekadarnya saat panen. Dulu itu cukup, tapi waktu berjalan, harga kebutuhan naik, sekolah anak semakin mahal, dan Bu Sari mulai sering mengeluh soal dapur yang harus tetap mengepul. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya mereka sepakat membuka warung lesehan kecil depan rumah. Tidak besar, hanya beberapa tikar, meja rendah, dan lampu bohlam yang digantung di tiang bambu. Bu Sari memasak menu sederhana, nasi, sambal, tempe goreng, dan sayur hangat. Pak Rojali membantu setelah maghrib sambil menunggu waktu Isya. Hari-hari awal warung itu terasa biasa saja. Kadang ada tukang ojek, kadang petani yang pulang malam. Penghasilannya tidak seberapa, tapi cukup menambah uang belanja. Pak Rojali selalu menganggapnya sebagai ikhtiar yang wajar. Ia tetap mengajar ngaji seperti biasa, tetap memimpin doa jika ada warga yang meninggal, dan tetap menjaga sikapnya di tengah masyarakat. Malam hari di desa itu selalu sunyi. Angin sawah berembus membawa suara daun padi yang saling bergesekan. Dari kejauhan terdengar kodok bersahutan. Pak Rojali sering duduk di depan warung setelah tutup, memandang gelapnya sawah sambil menghitung sisa uang hari itu. Tidak ada rasa takut, tidak ada pikiran aneh, hanya seorang kepala keluarga yang berharap hidupnya esok sedikit lebih ringan. Tak ada tanda-tanda ganjil, tak ada mimpi buruk, tak ada bisikan. Semua berjalan seperti biasa. Tapi di balik keseharian yang tampak tenang itu, tekanan hidup perlahan menumpuk. Keinginan untuk memberi yang terbaik bagi keluarga tumbuh diam-diam di dalam hatinya. Dan tanpa ia sadari, keinginan itulah yang kelak akan membuka pintu menuju jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan itu terjadi perlahan,
nyaris tak terasa. Warung lesehan milik Pak Rojali yang awalnya hanya disinggahi beberapa orang mulai didatangi lebih banyak pembeli, terutama setelah malam turun dan desa di pinggiran sawah wilayah Tegal itu kembali sunyi. Lampu bohlam kecil di depan rumahnya seolah menjadi penanda di tengah gelap, mengundang orang-orang untuk singgah dan mengisi perut. Awalnya Pak Rojali menganggap itu hal biasa, mungkin karena masakan Bu Sari cocok di lidah, atau karena warung mereka berada di jalur orang pulang dari sawah dan pasar malam. Namun hari demi hari, jumlah pembeli semakin banyak. Ada yang datang dari desa sebelah, ada pula yang singgah hanya karena merasa lapar, tanpa alasan jelas mengapa memilih warung itu. Bu Sari sering tersenyum sambil melayani. Tangannya cekatan menyendok nasi, menuangkan sambal, dan menggoreng tempe tanpa henti. Sesekali ia melirik Pak Rojali dengan wajah heran, seolah ingin bertanya hal yang sama. Kenapa warung sekecil ini bisa seramai itu? Tapi pertanyaan itu jarang terucap. Rezeki, pikir mereka, tak perlu terlalu banyak dipertanyakan. Warga desa mulai ikut membicarakan warung tersebut. Ada yang mengatakan masakannya enak, ada pula yang menyebut warung itu membawa berkah karena pemiliknya seorang guru ngaji. Beberapa orang bahkan sengaja datang setelah pengajian malam, berharap mendapat keberkahan dari usaha orang alim. Pak Rojali hanya tersenyum mendengarnya. Ia tidak pernah merasa lebih suci dari siapapun. Uang yang terkumpul mulai terasa berbeda. Setiap malam, setelah warung tutup, Pak Rojali menghitung hasil jualan dengan hati-hati. Angkanya lebih besar dari biasanya, cukup untuk membeli kebutuhan dapur beberapa hari ke depan, bahkan menyisakan sedikit tabungan. Bu Sari terlihat lebih tenang. Ia bisa membeli lauk yang lebih layak dan sesekali membelikan anak mereka buku tambahan untuk sekolah. Namun bersamaan dengan rasa syukur itu, kegelisahan baru muncul. Pak Rojali mulai memikirkan hal-hal yang sebelumnya tak pernah terlalu ia khawatirkan. Biaya sekolah yang akan terus naik, kebutuhan anak yang semakin besar, dan rasa takut jika warung itu tiba-tiba sepi seperti dulu. Setiap kali ia memandang sawah yang gelap di malam hari, pikirannya tak lagi sepenuhnya tenang. Ia mulai bertanya dalam hati, sampai kapan keberuntungan ini bertahan? Apa yang akan terjadi jika suatu hari pembeli berhenti datang? Pertanyaan-pertanyaan itu datang diam-diam, menyelinap di sela doa-doanya. Pak Rojali tetap memohon pada Tuhan agar diberi kecukupan. Tapi di sudut hatinya, rasa takut miskin mulai tumbuh seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia melangkah. Warga masih melihatnya sebagai sosok yang sama. Guru ngaji yang rendah hati dan pekerja keras. Tak ada yang berubah dari sikapnya. Ia tetap mengajar, tetap memimpin doa, tetap menyapa siapapun dengan ramah. Hanya saja, ketika malam semakin larut dan suara pembeli mulai berkurang, Pak Rojali sering duduk sendiri, menatap uang hasil warung sambil menarik napas panjang. Belum ada kejanggalan, belum ada hal yang melampaui logika. Semua masih tampak sebagai hasil kerja dan doa. Namun di dalam dada Pak Rojali, rasa syukur kini berdampingan dengan kecemasan. Dan tanpa ia sadari, kecemasan itulah yang perlahan mengikis ketenangan hidupnya, membuka celah bagi pikiran-pikiran yang kelak akan membawanya pada pilihan yang jauh lebih gelap. Malam itu terasa berbeda sejak matahari tenggelam di balik hamparan sawah. Angin berembus lebih dingin dari biasanya, menyusup lewat sela-sela rumah dan membuat daun pintu berderit pelan. Di desa pinggiran sawah wilayah Tegal, malam Jumat Kliwon selalu datang dengan suasana yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang banner-banner menakutkan, tapi keheningan terasa lebih tebal, seolah desa sedang menahan napas. Warung lesehan Pak Rojali malam itu tutup lebih cepat. Pembeli datang, tapi tidak seramai biasanya. Setelah membereskan tikar dan mematikan lampu, Pak Rojali berpamitan pada Bu Sari. Ia berniat berjalan sebentar ke tepi sawah, sekadar menenangkan pikiran. Kebiasaan lama itu sering ia lakukan saat hatinya terasa penuh. Langkahnya pelan, menyusuri pematang. Bulan tertutup awan tipis, membuat cahaya malam tampak redup. Suara serangga terdengar sayup, tidak seramai malam-malam lain. Di tengah perjalanan, Pak Rojali melihat sesosok lelaki tua duduk di atas batu besar dekat sawah. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan pakaiannya tampak kusam seperti sudah lama tak diganti. Pak Rojali
hampir saja melewati lelaki itu. Namun lelaki tersebut lebih dulu menyapa dengan suara serak, namun tenang. "Malam begini masih keliling, Pak Guru?" katanya, seolah sudah lama mengenalnya. Pak Rojali terkejut, tapi membalas salam dengan sopan. Ia tidak ingat pernah melihat lelaki itu sebelumnya. Mereka duduk berhadapan, dipisahkan pematang dan semilir angin. Lelaki tua itu tersenyum tipis, menatap ke arah sawah yang gelap. Ia berbicara pelan tentang hidup, tentang orang-orang yang bekerja keras, tapi tetap merasa kurang. Kata-katanya mengalir seperti obrolan biasa, tapi terasa menusuk. Tepat ke kegelisahan Pak Rojali. "Tidak semua orang kuat menunggu," ucap lelaki itu sambil memainkan rumput di tangannya. "Ada yang memilih jalan lurus, ada juga yang mencari jalan lebih cepat. Sama-sama sampai tujuan, hanya caranya yang berbeda." Pak Rojali mendengarkan tanpa menyela. Ia merasa kalimat-kalimat itu terlalu dekat dengan isi hatinya. Ayaming mengalihkan pembicaraan dengan menyinggung soal rezeki yang sudah diatur Tuhan. Lelaki tua itu mengangguk, tapi senyumnya mengandung arti lain. "Betul," katanya pelan. "Tapi kadang manusia diberi pilihan, mau sabar menunggu atau berani membayar harga agar hidupnya berubah." Pak Rojali merasakan dadanya menghangat, bukan karena marah, melainkan karena kalimat itu menggugah sesuatu yang selama ini ia pendam. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, atau mungkin tidak ingin tahu, kemana arah pembicaraan itu sebenarnya. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Awan bergerak cepat, menutupi bulan sepenuhnya. Ketika Pak Rojali mengedipkan mata sejenak, lelaki tua itu berdiri. "Tak semua rezeki datang lewat doa panjang," ucapnya sebelum melangkah pergi ke arah gelap sawah. "Kadang cukup satu malam, di waktu yang tepat." Pak Rojali terpaku. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tertahan. Dalam hitungan detik, lelaki tua itu lenyap di balik kabut tipis yang turun dari sawah. Hanya suara angin dan bau tanah basah yang tersisa. Dengan langkah berat, Pak Rojali pulang ke rumah. Bu Sari sudah tertidur, anak mereka terlelap di kamar. Pak Rojali duduk di ruang tamu, memandang lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Kata-kata lelaki tua itu berulang di kepalanya, seperti gema yang tak mau pergi. Malam Jumat Kliwon itu berlalu tanpa kejadian apapun. Namun sejak pertemuan singkat di tepi sawah, sesuatu telah berubah. Bukan di sekitar Pak Rojali, melainkan di dalam dirinya. Sebuah benih kecil telah tertanam. Benih tentang pilihan, tentang jalan pintas, dan tentang harga yang belum ia ketahui bentuknya. Beberapa hari setelah pertemuan malam Jumat Kliwon itu, pikiran Pak Rojali tak lagi setenang biasanya. Ia masih mengajar ngaji seperti biasa, masih memimpin doa dengan suara yang terdengar mantap. Namun hatinya sering melayang, entah kemana. Setiap kali malam tiba dan angin sawah berembus dingin, bayangan lelaki tua itu kembali hadir, lengkap dengan kata-katanya yang menggantung. Hingga akhirnya, pada satu malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Rojali mengambil keputusan yang bahkan sulit ia akui dalam hatinya sendiri. Malam itu desa pinggiran sawah di wilayah Tegal tampak lebih sunyi dari pas. Tidak ada suara televisi, tidak ada obrolan warga di teras rumah. Setelah memastikan Bu Sari dan anaknya tertidur, Pak Rojali keluar rumah dengan langkah pelan. Ia membawa sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain lusuh, diselipkan di balik jaketnya. Langkahnya mengarah ke kuburan tua di pinggir sawah, tempat yang jarang didatangi orang kecuali saat pemakaman. Kuburan itu sudah lama, beberapa nisan miring, sebagian bahkan tak lagi bertuliskan nama. Tanahnya lembab, bau rumput basah bercampur dengan aroma tanah yang khas. Angin berembus pelan, membawa suara gesekan daun padi yang terdengar seperti bisikan. Jauh, Pak Rojali berdiri lama di sana. Dadanya berdebar, keringat dingin mengalir di pelipis. Meski udara terasa dingin, ia tidak mengucapkan doa panjang. Tidak ada bacaan yang biasa ia ajarkan kepada murid-muridnya. Hanya gumaman pelan, nyaris tak terdengar. Seolah ia sedang berbicara pada sesuatu yang tak tampak. Ia berlutut, menyentuh tanah yang basah dengan ujung jarinya. Dari dalam bungkusan, terlihat sekilas kain putih kusam, kain kafan lama yang entah dari mana asalnya. Pak Rojali tak berani menatapnya terlalu lama. Ia hanya menghamparkannya sebentar di tanah, lalu menggenggamnya kembali dengan tangan gemetar. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada penampakan, hanya angin yang terasa lebih berat dan keheningan yang menekan telinga. Di sela gumamannya terselip janji yang tak diucapkan dengan jelas,
Janji tentang kesanggupan, tentang keberanian membayar harga, tentang keluarga yang ia sebut dengan suara bergetar saat semuanya selesai. Pak Rojali berdiri dengan tubuh lemas. Lututnya hampir tak sanggup menopang berat badannya. Ia memandang sekeliling kuburan, merasa seolah banyak mata yang mengawasi, meski tak satu pun terlihat. Rasa takut menyergap, disusul penyesalan yang datang terlambat. Namun di balik semua itu, ada secercah harapan kecil yang menyelinap. Harapan bahwa hidupnya benar-benar akan berubah. Ia pulang menjelang dini hari. Rumah terasa sama seperti sebelumnya. Bu Sari masih tertidur. Napasnya teratur. Anak mereka berguling kecil di tempat tidur. Pemandangan itu membuat dada Pak Rojali sesak. Ia duduk lama di ruang tamu. Menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Sejak malam itu, perubahan mulai terasa. Meski belum jelas bentuknya. Warung lesehan makin ramai tanpa sebab yang bisa ia jelaskan. Uang datang lebih mudah. Orang-orang semakin sering memuji keberkahan hidupnya. Namun setiap malam, Pak Rojali mulai sulit tidur. Ada perasaan seolah sesuatu telah mengikuti langkahnya. Pulang dari kuburan, ia tahu jalan yang ia pilih bukan jalan yang benar. Tapi ia juga sadar, ia telah melangkah terlalu jauh untuk sekadar berpura-pura bahwa malam itu tak pernah terjadi. Dan sejak itulah, hidup Pak Rojali perlahan bergerak ke arah yang tak bisa lagi ia kendalikan. Sejak malam di kuburan tua itu, hidup Pak Rojali berjalan seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Warung lesehan di depan rumahnya semakin ramai. Jauh lebih ramai dari sebelumnya. Jika dulu pembeli datang 1-2 orang, kini hampir setiap malam tikar-tikar lesehan selalu terisi penuh. Bahkan sebelum maghrib, beberapa orang sudah datang lebih dulu. Seolah takut kehabisan tempat. Orang-orang datang dari berbagai arah. Ada yang mengaku hanya mengikuti kata hati. Ada pula yang bilang kebetulan lewat. Meski jalur itu sebenarnya jarang dilalui. Bu Sari sampai kewalahan melayani. Nasi harus dimasak lebih banyak lok ditembah, dan sambal diulek berkali-kali. Pak Rojali membantu sebisanya. Tapi sering kali ia hanya berdiri terdiam, memandangi keramaian yang terasa ganjil baginya. Uang hasil warung bertambah cepat. Dalam hitungan minggu, hutang-hutang kecil mereka lunas. Cicilan yang dulu membuat Pak Rojali sulit tidur kini tak lagi membebani pikiran. Lemari dapur terisi penuh, anak mereka bisa membeli perlengkapan sekolah tanpa harus menunggu lama. Bagi orang luar, hidup Pak Rojali tampak benar-benar berubah. Warga mulai menyebutnya orang yang ketiban berkah. Beberapa bahkan datang untuk sekadar meminta doa agar usaha mereka ikut lancar. Pak Rojali menerima semua itu dengan senyum yang ia paksakan. Di hadapan orang lain, ia selalu berkata bahwa semua hanyalah hasil kerja keras dan doa. Namun saat sendirian, hatinya sering bergetar tanpa alasan jelas. Di tengah semua kelimpahan itu, perubahan lain mulai terasa. Bu Sari sering mengeluh lemas. Awalnya hanya pusing dan badan pegal, sesuatu yang dianggap wajar karena kelelahan memasak. Namun lama-kelamaan, keluhannya semakin sering. Ia mudah letih, wajahnya pucat, dan nafsu makannya berkurang. Pak Rojali membawa istrinya ke puskesmas. Dokter mengatakan tidak ada penyakit serius, hanya kecapekan dan kurang istirahat. Mereka pulang dengan obat penambah darah dan saran untuk lebih banyak beristirahat. Bu Sari mencoba menurut, tapi tubuhnya seolah tak mau bekerja sama. Malam-malam tertentu, Bu Sari terbangun dengan napas tersengal, seperti mimpi buruk yang tak bisa ia ceritakan. Ia hanya bilang merasa dingin, meski cuaca tidak terlalu dingin. Pak Rojali memeluknya, berusaha menenangkan, sambil berbisik bahwa semua akan baik-baik saja. Namun setiap kali melihat wajah istrinya yang semakin hari semakin tirus, dada Pak Rojali terasa sesak. Bayangan kuburan tua dan kain kafan itu kembali muncul di benaknya. Ia berusaha mengusir pikiran itu dengan memperbanyak doa dan salat malam. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa sakit adalah bagian dari takdir, bahwa tidak semua cobaan memiliki arti buruk. Ini cuma ujian, katanya dalam hati berulang kali, bukan apa-apa. Meski begitu, ketenangan yang ia cari tak pernah benar-benar datang. Setiap kali uang bertambah, rasa bersalah ikut mengiringi. Setiap kali Bu Sari batuk atau terdiam terlalu lama, jantung Pak Rojali berdegup lebih kencang. Ia mulai takut menghitung hari, takut pada malam, dan takut pada pikirannya sendiri.
warung lesehan terus ramai, rezeki terus mengalir. Tapi di balik semua itu, Pak Rojali merasakan sesuatu yang perlahan diambil darinya. Bukan harta, melainkan rasa damai yang dulu selalu ia miliki. Dan meski ia belum berani mengakuinya, jauh di dalam hati ia tahu bahwa perubahan ini bukan datang tanpa harga. Sakit Busari memburuk dengan cepat, jauh lebih cepat dari yang bisa diterima akal sehat. Pagi itu ia masih sempat menyiapkan sarapan, meski wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lemah. Siang harinya ia mulai demam tinggi, dan menjelang malam napasnya tersengal seperti orang yang kehabisan tenaga setelah berlari jauh. Pak Rojali panik, berulang kali membacakan doa di sisi tempat tidur, berharap istrinya segera membaik. Namun takdir berjalan tanpa menunggu kesiapan siapapun. Menjelang subuh, Busari menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada kejang, hanya satu tarikan napas panjang. Lalu sunyi. Pak Rojali terduduk lemas di samping jenazah istrinya. Pandangannya kosong. Ia memanggil nama Busari pelan, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Tapi tubuh sang istri menjawab segalanya. Berita duka menyebar cepat ke seluruh desa. Di pinggiran sawah wilayah Tegal itu, warga berdatangan, membantu mengurus pemakaman, membaca doa, dan memberi penghiburan. Tidak ada yang curiga. Busari sebagai perempuan pekerja keras yang jarang mengeluh, sakit mendadak dianggap sebagai musibah biasa, bagian dari kehidupan yang harus diterima dengan lapang dada. Pak Rojali tampak tabah di hadapan semua orang. Wajahnya tenang, ucapannya tertata. Ia menerima pelayat dengan sopan, mengucapkan terima kasih, dan ikut menyalatkan jenazah istrinya dengan tangan yang tak terlihat gemetar. Sebagai guru ngaji, sikapnya itu dianggap wajar, seolah imannya benar-benar kuat menghadapi cobaan. Namun tak seorang pun tahu apa yang terjadi. Setelah malam turun, malam pertama setelah pemakaman, Pak Rojali terbangun dari tidurnya karena suara aneh. Awalnya terdengar seperti langkah kaki di pematang sawah, pelan, berat, dan tidak tergesa. Ia mengira itu hanya orang lewat atau hewan malam, tapi suara itu berhenti tepat di depan rumah. Lalu terdengar gesekan pelan, seperti kain diseret. Di atas tanah basah, Pak Rojali duduk di tepi tempat tidur, napasnya tertahan. Ia menoleh ke arah jendela yang menghadap sawah. Gelap, tidak ada apapun, tapi suara itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Gesekan kain itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tahu suara apa itu, meski pikirannya berusaha menyangkal. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Suara langkah itu datang hampir setiap malam, selalu dari arah sawah dan kuburan tua. Kadang terdengar berputar-putar di sekitar rumah, kadang berhenti lama di depan warung lesehan yang kini tutup lebih awal. Pak Rojali mulai sulit tidur. Jikapun tertidur, ia akan terbangun dengan keringat dingin, dan dada berdebar anane mulat. Bertanya tentang ibunya, Pak Rojali hanya menjawab dengan kalimat singkat dan pelukan erat. Ia tak berani lama-lama menatap mata anaknya, takut melihat sesuatu yang tak sanggup ia hadapi. Pada suatu malam, saat angin bertiup lebih kencang dari biasanya, suara gesekan itu terdengar sangat jelas, seolah tepat di balik dinding rumah. Pak Rojali memberanikan diri berdiri dan membuka pintu sedikit. Tidak ada siapapun, hanya sawah gelap yang bergoyang, pelan tertiup angin. Namun di udara, tercium bau tanah basah yang kuat, bercampur aroma kain lama. Saat itulah Pak Rojali tak bisa lagi berbohong pada dirinya sendiri. Janji itu bukan sekadar kata-kata. Ritual itu bukan sekadar isyarat kosong. Apa yang ia lakukan di kuburan tua kini menagih balasan. Busari bukan sekadar korban sakit, melainkan bagian dari harga yang telah ia sepakati dengan gemetar. Pak Rojali menutup pintu perlahan, bersandar di dinding, dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh tanpa suara. Ia berdoa, memohon ampun, memohon agar semua ini berhenti. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal yang paling menakutkan. Ini baru permulaan. Sejak kepergian Busari, rumah Pak Rojali tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Kesunyian terasa lebih berat, terutama bagi anak semata wayangnya. Anak itu, yang dulu ceria dan gemar bermain di pematang sawah, kini lebih sering duduk, diam di sudut rumah. Tatapannya kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain.
Pak Rojali mengira semua itu bagian dari duka. Kehilangan ibu memang bukan perkara ringan bagi anak seusianya. Ia membiarkan anaknya lebih banyak menyendiri, berharap waktu akan perlahan menyembuhkan luka itu. Namun hari demi hari, perubahan sikap anaknya justru semakin mengkhawatirkan. Anaknya mulai sering bicara sendiri, terutama menjelang maghrib. Bibirnya bergerak pelan, kadang tersenyum, kadang tiba-tiba pucat dan gemetar. Ketika ditanya, ia hanya menggeleng atau menjawab singkat. Hingga suatu malam, saat Pak Rojali mendengar anaknya menangis tertahan di kamar, semuanya mulai terasa berbeda. "Ada ibu," kata anak itu dengan suara bergetar ketika Pak Rojali mendekat. Pak Rojali terdiam. "Ibu sudah tidak ada, Nak," jawabnya pelan, menahan perasaan yang mulai naik ke tenggorokan. Anak itu menggeleng keras, matanya berkaca-kaca. Ibu berdiri di sawah. Bajunya putih, tangannya terikat. Ibu diam saja, tapi matanya lihat ke sini. Kalimat itu membuat jantung Pak Rojali seakan berhenti berdetak. Ia memeluk anaknya erat-erat, berusaha menenangkan, meski tubuhnya sendiri gemetar. Ia berkata bahwa itu hanya mimpi, hanya bayangan karena terlalu rindu. Namun di dalam hatinya, rasa takut yang selama ini ia tekan, kini membesar tanpa bisa ditahan. Sejak malam itu, kesehatan anaknya menurun drastis. Ia sering demam, tubuhnya panas, tapi telapak tangannya dingin. Nafsu makannya hilang, tubuhnya semakin kurus. Tulangnya tampak jelas di balik kulit. Pak Rojali kembali membawanya berobat, berpindah dari puskesmas ke pengobatan lain. Jawabannya selalu sama, kelelahan, stres, atau penyakit yang sulit dijelaskan. Malam-malam Pak Rojali dipenuhi doa dan tangisan. Ia memohon ampun, memohon keajaiban, memohon agar yang tersisa dalam hidupnya tidak lagi diambil. Namun setiap malam Jumat Kliwon mendekat, suara langkah dan gesekan kain itu semakin sering terdengar. Kini bukan hanya di sawah, tetapi juga seperti mengitari rumah. Hari ke-40 setelah kematian Bu Sari akhirnya tiba. Pagi itu, anak Pak Rojali tampak sangat lemah. Napasnya pendek-pendek, matanya setengah terpejam. Pak Rojali duduk di sampingnya, menggenggam tangan kecil yang sudah tak lagi hangat. Ia membaca doa dengan suara bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Menjelang sore, tepat saat azan asar berkumandang, anak itu menghembuskan napas terakhirnya. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya satu tarikan napas pelan. Lalu, seni Pak Rojali membeku, menatap wajah anaknya yang kini tenang. Seolah semua rasa takut telah diambil bersamanya. Desa kembali berduka. Dua kematian beruntun dalam satu keluarga membuat banyak orang terdiam prihatin. Namun sebagian warga mulai merasakan keganjilan. Beberapa orang mengaku melihat sosok putih berdiri di dekat warung lesehan saat malam. Ada yang melihatnya meloncat pelan di pematang sawah. Ada pula yang mencium bau tanah kuburan ketika melewati depan rumah Pak Rojali. Warung lesehan mulai sepi. Orang-orang takut duduk terlalu lama. Ada yang kerasukan, ada yang pulang dengan wajah piuk. Cerita tentang pocong mulai beredar dari mulut ke mulut, berbisik pelan, namun penuh ketakutan. Sementara itu, Pak Rojali tenggelam dalam kesunyian yang paling dalam. Kini ia benar-benar sendirian. Dan di tengah kesedihan itu, satu kesadaran yang tak bisa lagi ia hindari muncul dengan jelas. Janji itu belum selesai, dan apa yang telah ia serahkan mungkin belum cukup. Sejak kematian anak Pak Rojali, suasana desa tak pernah benar-benar kembali tenang. Malam hari terasa lebih panjang, dan orang-orang mulai menutup pintu lebih awal dari biasanya. Warung lesehan yang dulu ramai kini sering kosong. Tikar tergulung rapi tanpa ada yang berani duduk terlalu lama. Jikapun ada yang singgah, mereka makan dengan gelisah, menoleh ke arah sawah. Setiap kali angin berembus, beberapa kejadian aneh mulai terjadi. Seorang pelanggan tiba-tiba berteriak histeris saat makan. Tubuhnya kaku, lalu berbicara dengan suara berat yang bukan suaranya sendiri. Ia menyebut kata-kata tak jelas tentang janji dan ikatan. Warga lain menyaksikan dengan ngeri, sebelum akhirnya orang itu pingsan. Sejak kejadian itu, tak banyak yang berani mendekati warung Pak Rojali. Di kandang-kandang ternak, kematian datang tanpa sebab. Ayam ditemukan mati dengan tubuh kaku,
kambing jatuh sakit, lalu mati keesokan harinya. Beberapa warga mengeluh mencium bau tanah basah seperti kuburan, terutama saat melewati rumah Pak Rojali atau pematang sawah di dekat kuburan tua. Bau itu datang dan pergi, tapi selalu meninggalkan rasa tak nyaman. Desas-desus mulai menyebar pelan-pelan. Awalnya hanya bisikan di warung kopi, lalu menjadi obrolan serius di teras rumah. Orang-orang mulai menghubungkan kematian istri dan anak Pak Rojali dengan perubahan ekonomi yang terlalu cepat. Kata pesugihan mulai disebut, meski dengan suara pelan dan wajah waspada. Pak Rojali merasakan perubahan sikap warga dengan jelas. Salam yang dulu hangat kini dijawab singkat. Beberapa orang memilih memutar jalan agar tak melewati rumahnya. Anak-anak yang dulu belajar mengaji kini tak lagi datang. Serambi rumahnya kosong setiap sore, sunyi seperti hati Pak Rojali sendiri, mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Setiap malam ia memperbanyak doa, membaca ayat-ayat yang dulu ia ajarkan dengan penuh keyakinan. Ia bersujud lebih lama, menangis, memohon ampun atas segala dosa yang ia sadari maupun yang ia sembunyikan. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bertobat, untuk menghentikan semua yang berhubungan dengan jalan gelap itu. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, bayangan kain kafan dan tanah basah kembali hadir. Suara gesekan itu masih datang. Kadang, terdengar lebih dekat, seolah berputar-putar di sekitar rumah. Rasa takut mencengkeram dadanya lebih kuat daripada ketenangan yang ia cari dalam doa. Imannya goyah, kata-kata doa sering terhenti di tengah jalan. Bukannya khusyuk, pikirannya justru dipenuhi ketakutan tentang apa yang akan datang berikutnya. Ia takut keluar rumah, takut malam, dan takut pada dirinya sendiri. Ia tahu, apapun yang mengikutinya, bukan sesuatu yang bisa ia usir hanya dengan penyesalan. Di desa pinggiran sawah wilayah Tegal itu, nama Pak Rojali kini disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi sebagai guru ngaji yang disegani, melainkan sebagai orang yang membawa kesialan. Warung lesehan berdiri seperti bangunan kosong yang menunggu sesuatu terjadi. Dan di tengah keterasingan itu, Pak Rojali mulai menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Ketika ia memilih jalan pintas, ia juga telah memilih untuk berjalan sendirian, tanpa istri, tanpa anak, tanpa kepercayaan orang-orang. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan bayangan janji yang belum sepenuhnya terbayar. Malam itu datang tanpa tanda apapun, namun sejak sore, Pak Rojali sudah merasakan dadanya terasa berat. Udara di desa pinggiran sawah wilayah Tegal itu terasa lembab dan pengap. Meski angin berembus pelan, langit mendung menggantung rendah, seolah menekan atap rumah dan pikiran Pak Rojali bersamaan. Ia duduk sendiri di ruang tamu, lampu redup menyala temaram. Warung lesehan di depan rumah sudah lama tutup. Tikar tergulung, meja kosong, dan tak ada suara manusia sejak maghrib. Keheningan terasa terlalu rapi, terlalu sengaja. Pak Rojali mencoba membaca doa, tapi bibirnya gemetar. Kata-kata suci yang dulu mengalir lancar kini terasa asing di lidahnya sendiri. Tepat ketika malam semakin dalam, suara itu datang. Bukan lagi langkah samar, bukan lagi gesekan yang jauh. Kali ini terdengar jelas. Loncatan berat di pematang sawah dikutibani, kain yang terseret di tanah basah. Pak Rojali berdiri perlahan, tubuhnya kaku, jantungnya berdegup keras seolah ingin keluar dari dada. Lampu tiba-tiba berkedip dari arah sawah. Sosok itu muncul ke dalam jangkauan cahaya, putih kusam, kotor oleh tanah, dengan ikatan kain kafan yang masih terbelit di bagian kepala dan tangan. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tertutup lipatan kain, tapi dari celahnya tampak mata gelap yang menatap lurus ke arah Pak Rojali. Pocong itu berhenti tepat di depan warung lesehan. Pak Rojali terduduk, napasnya tersengal, tenggorokannya kering. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Tubuhnya tak sanggup bergerak, seolah ada beban berat menekan dari atas. Dalam keheningan itu, suara terdengar, bukan dari mulut, tapi langsung di dalam kepalanya. Janji belum lunas. Air mata Pak Rojali jatuh tanpa bisa dicegah. Sudah kuberikan semuanya, bisiknya putus asa. Istriku, anakku. Sosok itu bergerak sedikit lebih dekat. Bau tanah kuburan menyengat, menusuk hidung dan dada. Ikatan kafan pada tubuhnya tampak mengencang, seolah berdenyut. Pelan, darah yang menjanjikan jalan dibuka dengan darah. Satu lagi,
Kalimat itu menghantam kesadaran Pak Rojali. Ia menggeleng keras, menutup telinga, menjerit, memohon ampun. Ia bersumpah akan menghentikan semua ini. Ia berjanji akan meninggalkan warung, membakar semua yang berhubungan dengan ritual, bahkan meninggalkan desa jika perlu. Namun pocong itu tidak bergerak pergi. Sebaliknya, suara itu kembali terdengar, lebih dingin dari sebelumnya. Perjanjian dibuat, bukan dengan kata, tapi dengan niat, dan niat tak bisa ditarik kembali. Dalam kepanikan, Pak Rojali bangkit dan berlari keluar rumah. Ia tak peduli lagi pada apapun. Kakinya membawanya menuju jalan desa, menjauh dari sawah dan kuburan tua. Nafasnya terputus-putus. Keringat bercampur air mata membasahi wajahnya. Ia berlari seperti dikejar maut, karena memang itulah kenyataannya. Namun, sejauh apapun ia berlari, suara itu tetap ada, kadang terdengar di belakangnya, kadang seperti menyambut dari depan. Bayangan putih melintas di sudut pandangnya, di balik pohon, di antara tiang bambu. Desa yang ia kenal terasa asing, berputar, seolah menolak memberinya jalan keluar. Akhirnya Pak Rojali tersungkur di tanah, tenaganya habis, dadanya terasa perih. Di titik itulah, konflik batin yang selama ini ia tahan, meledak sepenuhnya. Ia seperti anak kecil, memohon pada Tuhan yang ia hianati, menyesali setiap langkah yang membawanya ke titik ini. Ia sadar, ia tidak sedang dihukum karena miskin. Ia dihukum karena memilih jalan pintas. Dan ketika ia menoleh ke depan, sosok pocong itu kembali berdiri beberapa langkah darinya, diam, menunggu, tidak marah, tidak tergesa, hanya menunggu waktu yang telah disepakati. Pada saat itu, Pak Rojali mengerti satu hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Perjanjian gaib tidak mengenal kata tobat, yang dikenal hanyalah penagihan. Malam Jumat Kliwon datang kembali, seperti janji yang tak pernah lupa pada penagihannya. Langit di atas desa, pinggiran sawah wilayah Tegal, tampak gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan, namun dingin, membawa bau tanah basah yang sejak beberapa bulan terakhir sudah akrab di hidung warga. Tak ada yang melihat Pak Rojali sejak pagi hari. Rumahnya tertutup rapat. Warung lesehan di depannya tampak kosong. Cekat masih tergulung. Meja kayu berdebu. Beberapa warga sempat saling bertanya, tapi tak ada yang berani mendekat terlalu lama. Rasa takut masih menggantung, meski mereka tak lagi membicarakannya secara terang-terangan. Menjelang tengah malam, suasana desa mendadak berubah. Api tiba-tiba menyala dari arah warung lesehan Pak Rojali. Tidak ada suara ledakan, tidak ada teriakan, minta tolong. Api itu muncul begitu saja, membesar cepat, melahap kayu, tikar, dan atap bambu. Warga berhamburan keluar rumah membawa ember dan alat seadanya. Tapi api terlalu ganas untuk ukuran warung kecil. Anehnya, api itu hanya membakar bagian warung. Rumah di belakangnya nyaris tak tersentuh. Tidak ada bau bensin, tidak ada tanda korsleting. Api padam dengan sendirinya setelah menghanguskan warung hingga rata dengan tanah. Seolah memang hanya itu yang menjadi tujuannya. Saat api padam dan asap menipis, warga memberanikan diri mendekat. Di pematang sawah, tak jauh dari bekas warung, mereka menemukan sesuatu yang membuat langkah terhenti. Sehelai kain kafan kusam tergeletak di tanah basah, masih terikat rapi, dengan bekas ikatan yang tampak jelas. Tidak ada jasad, tidak ada darah, hanya kain itu, dingin dan lembab. Pak Rojali tidak ditemukan. Pencarian dilakukan keesokan harinya. Sawah, kuburan tua, sungai kecil di pinggir desa, semua disisir. Tak ada tanda perlawanan, tak ada jejak kaki yang jelas. Seolah Pak Rojali lenyap begitu saja bersama malam Jumat Kliwon itu. Hari-hari berlalu, desa perlahan kembali hidup. Anak-anak kembali bermain, suara pengajian terdengar lagi dari rumah lain, dan sawah kembali diurus seperti biasa. Warung lesehan itu tak pernah dibangun kembali. Lahan bekasnya dibiarkan kosong, ditumbuhi rumput liar. Namun ketenangan itu tidak pernah benar-benar utuh. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga mengaku mencium bau tanah basah saat melewati pematang sawah. Ada pula yang melihat bayangan putih berdiri jauh di tengah gelap, diam, tak bergerak. Tak ada lagi yang berani memastikan kebenarannya. Cerita tentang Pak Rojali perlahan berubah menjadi bisik-bisik. Diceritakan dengan suara pelan kepada pendatang, atau dijadikan peringatan bagi anak-anak
agar tak tergoda jalan pintas. Tentang seorang guru ngaji yang pernah dihormati, tapi akhirnya hilang bersama janji yang tak sanggup ia lunasi. Desa itu memang kembali tenang, namun ingatan tidak pernah benar-benar pergi. Dan beberapa kisah, meski tak lagi terlihat, akan selalu tinggal di antara doa, di pematang sawah, dan di malam-malam yang terlalu sunyi. Cerita ini sepenuhnya bersifat fiktif. Nama tokoh, peristiwa, dan kejadian dalam cerita dibuat untuk keperluan hiburan dan tidak dimaksudkan untuk mewakili kejadian nyata atau individu tertentu. Jika terdapat kemiripan dengan kisah, tempat, atau orang nyata, hal tersebut terjadi secara tidak disengaja. Cerita ini ditulis sebagai pengingat moral agar tidak tergoda oleh jalan pintas yang melanggar nilai kemanusiaan dan keimanan.